Bismillahirrahmanirrahim. Marhaban bikum ayol ikhwah. Dalam belajar bahasa Arab, seorang pemula pastinya harus mengenal beberapa cabang ilmu dalam belajar bahasa Arab, seperti ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Ma huma wa ma farqu bainahuma? Sanatahaddatsu anhuma ba'da hadza. Ikhwani wa akhwati, yasuruni an altaqiya bikum maratan ukhra. Tentunya di channel ini kita akan bersama-sama belajar bahasa Arab. Maka teman-teman jangan ragu, ud'umna bil ijab wal ishtirak wa ta'liq. Ya, dalam belajar bahasa Arab memang kita akan menjumpai beberapa cabang ilmu. Kita akan menjumpai beberapa disiplin ilmu seperti ilmu nahwu, kemudian ilmu sharaf, ya. Kemudian juga ada ilmu balaghah, yang dimana ilmu balaghah ini memiliki 3 turunan. Ada ilmu bayan, ada ilmu ma'ani, dan juga ilmu badi', ya. Kemudian ada juga ilmu mantiq, juga ada ilmu arud. Tapi teman-teman semuanya, ya, ikhwani wa akhwati, dalam perjalanannya ketika kita belajar bahasa Arab, terkhusus seorang pemula, sebetulnya kita cukup belajar 2 disiplin ilmu saja, yaitu ilmu nahwu dan ilmu sharaf, ya. Karena dengan belajar ilmu nahwu dan ilmu sharaf ini, kita sudah mampu berbicara bahasa Arab dengan baik dan benar, baik dari harokatnya maupun susunan katanya, ya. Sedangkan ilmu balaghah, ilmu mantiq, ilmu arud itu bertujuan untuk memperindah bahasa Arab kita, dan itu menurut saya itu level selanjutnya, gitu ya. Jadi cukup bagi kita pertama adalah belajar ilmu nahwu dan sharaf terlebih dahulu, ya. Kemudian apa sih bedanya ilmu nahwu dan ilmu sharaf, ya? Ini akan kita bahas. Dan kemudian mana sih yang lebih utama, belajar ilmu nahwu sharaf terlebih dahulu atau memperbanyak atau menghafal kosakata? Nah, ini akan kita bahas juga nanti. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu yaitu apa bedanya ma al farqu baina ilmin nahwi wa ilmi sharaf, ya. Supaya nanti teman-teman bisa tahu, oh ilmu nahwu itu bicara tentang apa, oh ilmu sharaf itu bicara tentang apa. Maka kita akan bahas itu sekarang. Saya akan ambil papan tulis, ya, supaya teman-teman bisa melihat simulasinya. Taib ikhwani wa akhwati, kita pertama kali akan membahas apa itu ilmu nahwu. Ma huwa ilmu nahwi? Sebetulnya kalau kita bicara definisi, kita bicara apa itu ilmu nahwu, banyak sekali ya pendapat ulama-ulama bahasa Arab tentang apa itu ilmu nahwu. Namun kali ini saya akan mengambil definisi yang paling sederhana saja, ya. Ilmu nahwi huwa ilmun yabhasu an ahwali awakhiril kalimatil arabiyyah 'inda tarkibiha fil jumlah. Jadi ilmu nahwu adalah ilmu yang membahas tentang keadaan akhir sebuah kata, keadaan akhir sebuah kata dari segi harokatnya, ya. 'Inda tarkibiha fil jumlah, yaitu ketika kata-kata tersebut disusun dalam sebuah kalimat. Jadi dari definisi tersebut sudah jelas ilmu nahwu itu menyasarnya kemana. Ilmu nahwu itu fokusnya ke harokat akhir sebuah kata dan juga kedudukan kata tersebut pada kalimat. Saya ambil contoh. Di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wallahu sami'un alim. Kemudian di ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan, innallaha sami'un alim. Nah, dan di ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kana Allah
Wa kana Allahu samian alima. Coba sahabat perhatikan, di sini ada beberapa perubahan harokat. Yakni di ayat pertama kita melihat, kita baca wallahu samiun alim. Di sini harokatnya dhammah, wallahu samiun, dhammah alimun, wallahu samiun alimun. Tapi di ayat yang lain Allah mengatakan innallaha. Di sini harokatnya fathah. Innallaha, bukan innallahu atau innallahi. Kemudian di ayat yang lain Allah mengatakan wa kana Allahu sami'an alima. Di sini kembali dhammah dan kemudian sami'an alima, di sini fathah dan di sini fathah. Nah, dalam ilmu nahwu kita belajar seperti itu ya. Kita mengetahui bagaimana menentukan harokat akhir sebuah kata. Dan perubahan harokat akhir sebuah kata itu disebabkan kedudukannya berubah pada kalimat tertentu. Jadi perubahan harokat ditentukan oleh perubahan kedudukan kata tersebut dalam sebuah kalimat. Dan itu adalah wilayah ilmu nahwu. Kemudian yang kedua adalah ilmu shorof. Apa itu ilmu shorof? Saya akan mengambil definisi yang paling sederhana saja. Ilmu sarfi huwa ilmun yabhathu an taghyiril aslil wahidi ila siyagin muta'adidatin liyadulla ala ma'anin mukhtalifatin. Jadi ilmu sarf adalah ilmu yang membahas tentang perubahan asal sebuah kata menuju bentuk-bentuk kata yang lain untuk menunjukkan makna yang berbeda-beda. Jadi ikhwani wa akhwati sudah jelas ya. Jadi fokus bahasannya shorof adalah perubahan bentuk sebuah kata. Perubahan bentuk sebuah kata. Berbeda dengan ilmu nahwi, yang ilmu nahwi itu fokus bahasannya adalah perubahan harokat akhir ya. Harokat akhir sebuah kata yang disebabkan oleh berubahnya kedudukan kata tersebut pada sebuah kalimat. Saya ambil contoh ya. Dalam ilmu shorof itu, di sini ada kalimat alim, alim, alima. Nah, asal katanya adalah alima. Nah, dari kata alima ini ya, bisa berubah menjadi puluhan bentuk kata yang lain. Bisa menjadi ilmun, bisa menjadi ma'lumat, bisa menjadi i'lamu, bisa menjadi ta'lamuna, ya'lamuna, alimta, alimtu, dan lain sebagainya. Saya ambil contoh yang lain di kalimat jalasa, yang artinya duduk. Nah, jalasa ini bisa berubah menjadi ijlis, majelis, dan lain sebagainya. Itulah betapa kayanya bahasa Arab ya. Jadi dari satu bentuk kata bisa berubah menjadi puluhan bentuk kata yang lainnya. Jadi jelas ya teman-teman ya, ikhwani wa akhwati, perbedaan antara ilmu nahwu dan ilmu shorof. Jadi kalau ilmu nahwu itu fokus bahasannya adalah perubahan harokat akhir sebuah kata ya. Sedangkan ilmu shorof itu fokus bahasannya ke perubahan bentuk sebuah kata. Nah, ikhwani wa akhwati, pertanyaan yang kemudian muncul adalah kita belajar bahasa Arab mulai dari mana? Apakah belajar nahwu shorof terlebih dahulu atau menghafal kosakata terlebih dahulu? Perlu kita sadari bahwa keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Menghafal mufradat akan memperkaya kosakata-kosakata yang kita miliki. Akan tetapi semakin banyak kita menghafalkan kosakata, itu akan membuat kita semakin jenuh dan bosan. Dan kosakata yang kita miliki, meskipun banyak, tanpa kita fahami ilmu nahwu dan shorof, tetap kita tidak bisa mengekspresikannya dalam sebuah rangkaian kalimat. Begitu juga belajar nahwu shorof. Bagus, akan membuat kita faham susunan gramatikal bahasa Arab. Tetapi ketika kita faham ilmu nahwu shorof, tanpa kita miliki kosakata-kosakata, tetap kita tidak mampu merangkai sebuah kalimat. Jadi antara belajar nahwu shorof dan menghafalkan kosakata harus berjalan beriringan. Dan perlu digarisbawahi ikhwani wa akhwati, kita tidak penting belajar bahasa Arab itu mulai dari mana. Yang terpenting adalah kita kuatkan niat kita kuatkan tekad kita sebelum kita belajar bahasa Arab. Kalau niat kita sudah kuat, maka insya Allah jalan pun akan cerah. Idza sadaqal azmu
waduhas sabil. Tayyib, ayyuhal ikhwah, as'alullah azza wa jal an yakuna hadzal liqa nafa'akum wa taraka atharan tayyiban fi nufusikum wa la tansaw ud'umna bil i'jab wal ishtirak wa ta'liq. Ma'a najah ila liqa.